3, 2, 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Ini akan kami sampaikan hasil pengungkapan selama 1 minggu di Polres Garut dan Polsek Jajaran. Yang pertama kami akan sampaikan bahwa pencurian kendaraan R2 roda 2 di beberapa TKP ini berhasil kita kumpulir. Dari pencurian ini ada 11 TKP dan sudah berhasil kita ungkap curanmor. Ada 2 pelaku yang kita amankan. Untuk pasal yang dipersangkakan ini pasal 263 dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dengan modus operandinya melakukan pencurian di beberapa TKP dengan cara merusak kunci kontak dan menggunakan kunci palsu atau kunci T terhadap kendaraan yang sedang terparkir, yang perannya masing-masing itu sebagai yang mengambil, ada yang mengambil dan yang mengeksekusi. Kemudian ada juga yang berperan sebagai joki atau menunggu di motor sambil mengamati situasi yang ada. Dari beberapa saksi sudah kita periksa dan alhamdulillah untuk pelaku sudah bisa kita tangkap. Ini 11 TKP, tentunya LPP lainnya akan kita cermati bagaimana dari modus-modus ini dan bagaimana pelaku-pelaku ini melakukan perbuatan ini. Tentunya akan kita pelajari dan menjadi bahan kita untuk menindaklanjuti dan sosialisasi lagi kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam hal mengamankan kendaraannya masing-masing. Untuk TKP yang pertama ini di Pasar Tengah, RT 3 RW 6, Kelurahan Desa Samarang, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Tepatnya ini di gang samping Pasar Wisata Samarang. Kemudian yang kedua ini pada hari Minggu jam 14. Kalau tadi jam 5.30, sekarang jam 14.40. TKP-nya di Kampung Pasar Tengah di RT 3 RW 6, Desa Samarang, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Ini juga sama di gang samping Pasar Wisata Samarang. Untuk barang bukti yang sudah kita amankan ada 4 buah astak, kemudian 1 buah kunci T, kemudian 1 unit kendaraan R2 dengan merek Honda Beat Street tahun 2017. Ini yang pertama rekan-rekan sekalian di yang 11 TKP curanmor. Kemudian yang kedua ini kami sampaikan terkait dengan pengungkapan curas. Ini ada lebih
dari 30 TKP yang disampaikan pelaku. Ini masih kita dalami lagi, barangkali ada TKP lainnya. Di 30 TKP ini saja di kota lain ya. Kemudian ada 6 TKP di 6 kali ya di Garut sendiri. Kemudian di kota lain ini ada 3 kali, jadi jumlahnya itu ada 39 TKP. Itu kasus curhat. Kita kenakan pasal 365 dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Modusnya para tersangka ini melakukan pencurian dengan kekerasan di TKP dengan cara mengacungkan senjata tajam jenis golok. Nanti akan kita udah dilimpah di DPB ya tadinya. Udah dilimpah ya? Udah dilimpah. Ini dengan cara menakut-nakuti korban supaya menyerahkan kendaraan roda 2-nya tersebut. Untuk dari saksi juga sudah kita periksa, tersangka juga sudah kita amankan. Ini TKP-nya di Jalan Lingkungan, Kampung Bendungan, Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Jadi untuk kronologinya singkat mungkin saya sampaikan bahwa yang bersangkutan TSK ini memberhentikan korban yang mengendarai motor, sedangkan saudara tersangka lainnya ini juga mengawasi situasi TKP di sekitar jalan. Kemudian tersangka lainnya berpura-pura bertanya kepada korban, yang nantinya kemudian tersangka langsung menonjolkan sebuah golok ke leher yang berjarak sekitar 1 cm mengenai leher korban. Kemudian tersangka meminta korban untuk turun dari motor dan berkata kata kasar tentunya sambil menakut-nakuti. Kemudian korban turun, kemudian baru setelah mereka jarak 10 langkah korban berani meneriakkan maling, dan sehingga menjadi perhatian warga. Dan ini kemudian tersangka berhasil kabur dan ada beberapa tersangka yang berhasil diamankan. Tentunya yang kabur sudah kita tangkap dan kita amankan. Adapun barang bukti yang kita sita, ini ada 1 buah kunci letter T, kemudian kunci magnet, kemudian 1 unit kendaraan roda 2, kemudian 1 lembar STNK. Untuk barang bukti 1 unit. Jadi ini masih kita dalami lagi untuk TKP-TKP lainnya. Tentunya akan kita kejar. Barangkali untuk yang menjadi barang bukti ini sudah berpindah tangan. Tentunya akan kita kenakan juga bagi pihak-pihak yang ikut terlibat, akan kita kenakan juga pasal 480-nya. Atau bahkan mungkin 5556-nya, terlibat langsung. Gitu ya. Tentunya ini akan kita usut sampai dengan semua yang terlibat dalam kasus tindak pidana ini. Kemudian yang berikut ini dari Polsek Kedung Ora yang berhasil diungkap ada 5 TKP. Ini juga masih didalami juga. Barangkali ada TKP-TKP lainnya dari Reskrim juga masih mendalami TKP-TKP lainnya dengan barang bukti. Nah, perkaranya ini cukup unik, jadi bukan curanmor, bukan pencurian kendaraan bermotor yang pertama kali dilakukan. Jadi awalnya dia masuk ke rumah, kemudian mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah, kemudian melihat kesempatan ada barang-barang lainnya dan ada motor yang kuncinya masih tergantung, sehingga ini menimbulkan niat yang bersangkutan tersangka untuk membawa sekalian, membawa kabur untuk
motornya. Kemudian untuk yang disangkakan ini ada pasal 363 dengan ancaman 7 tahun penjara dan pasal 480 dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Jadi ini saya sampaikan untuk modusnya tadi, para pelaku dengan cara masuk ke dalam rumah yang tidak terkunci, kemudian mengambil handphone, dan untuk pola yang waktu yang dilakukan kemudian handphone tersebut dijual melalui akun Facebook ya, dengan cara COD kepada orang yang tidak dikenal. Untuk identitasnya sudah kita ketahui dan akan kita lakukan penindakan juga terhadap orang tersebut, pelaku yang sekiranya menampung barang-barang curian tersebut. Kemudian untuk kendaraan roda 2 ini juga sama, karena berbarengan motornya ada kunci yang tergantung dan kemudian motor tersebut dijual kepada tersangka lain di Kecamatan Kadungora juga ya. Dari saksi-saksi yang sudah kita periksa ada 6 orang saksi dan ada 2 tersangka. Kemudian TKP-nya ini ada 7 TKP dan tadi di awal untuk TKP lainnya ada 5 dan setelah kita telusuri ada beberapa TKP lainnya. Dan ini juga masih terus kita lakukan pendalaman kepada tersangka. Sekiranya akan ada TKP-TKP lainnya, ini akan kita usut tuntas. Untuk barang bukti yang sudah diamankan, ini ada 1 unit sepeda motor, kemudian handphone merek iPhone, kemudian handphone merek Vivo, handphone merek Realme, handphone merek Redmi, dan dusnya handphone merek iPhone dan merek Vivo. Sekian mungkin yang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Ini hasil ungkapan selama 1 minggu Polres Garut beserta Polsek jajaran. Tentunya kami akan terus melakukan pengejaran kepada pelaku-pelaku tindak pidana kejahatan yang sudah terjadi dan akan kami ungkap. Silakan mereka berlari tapi mereka tidak bisa bersembunyi. Ini tentunya kami akan temukan dimanapun mereka berada. Tentunya himbauan kami untuk pelaku-pelaku lainnya segera menyerahkan diri, karena pasti akan kami temukan mereka dimanapun berada dan akan kami tangkap. Berarti total kendaraan sepeda motor berapa banyak yang hari ini? Yang hari ini seperti yang kita lihat di sebelah sisi kiri, ini ada 5 motor. Tentunya ada motor-motor lainnya yang sudah berpindah tangan. Ini akan kita jemput ya, dan akan kita kembalikan kepada yang merasa kehilangan tanpa dipungut biaya spesial pun. Ya tentunya dengan dilengkapi surat-surat kepemilikannya. Untuk hari ini 3 kasus, 4 tersangka. Iya. Jadi sudah berhasil kita ungkap dari 3 kasus, ada 4 tersangka tadi sudah kita hadirkan dan DPO lainnya akan kita tangkap sesegera mungkin. Cukup mungkin. Mohon maaf bisa kita peragakan nanti menjadi pelajaran buat yang lain jadinya. Ini yang kuncinya tergantung kan? Nah ini motor yang kuncinya tergantung ini. Jadi nggak rusak kuncinya.
kuncinya ini, masih tergantung. Cukup ya? Oke, cukup. Siap, siap. Cukup ya? Hah? Jadi ulangi ya. Kita benci kalian, tapi kami benci perbuatannya aja. Ya, orangnya mudah-mudahan segera insaf. Ya, dan kasih tahu sama yang lainnya jangan berbuat macam-macam di Garut. Ya, kita ya akan melakukan tindakan tegas apabila masih ada yang coba-coba main-main di Garut. Ya. Dari luar yang mana kan? Nggak ada, maksudnya kasih tahu yang bagi akan melakukan tindak pidana di Garut, ya kita pasti akan lakukan tindakan tegas. Siap. Ya, udah.